الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in Asy-Syababiyah dan kita masih membahas bab tentang amalan-amalan para syabab dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-19. Faqala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, idza amila, apabila beramal, ahadukum, salah satu kalian, amalan, suatu amal, ayyutqinahu, untuk menyempurnakan amal tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Seringkali anak muda itu tergesa-gesa sehingga kalau mengerjakan suatu pekerjaan tidak disempurnakan karena tergesa-gesanya. Adapun orang yang sudah tua biasanya lebih bijak sehingga bisa sabar. Ini pekerjaan dilakukan secara baik sampai selesai meskipun menghabiskan waktu yang banyak. Nah, maka maksud hadis ini adalah ditampilkan di sini untuk mendidik kepada para pemuda bahwasanya amalan itu kalau memang diperlukan waktu yang lama ya harus sabar. Itulah yang disebut sebagai itqan, sempurna, baik. Dan itqan itu termasuk ihsan, yaitu melakukan sesuatu dengan baik. Dan ihsan sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik dalam segala sesuatu. Nah, menurut para ulama, itqan ini termasuk bagian dari ihsan. Jadi ihsan itu umum ya. Nah, salah satu bagian ihsan itu adalah itqan, melakukan sesuatu secara sempurna. Baik dalam hal agama maupun dalam hal dunia. Dalam bisnis misalnya. Nah, maka kalau seseorang berbisnis itu tidak bagus kalau hanya asal-asalan, tapi berbisnis ya dengan itqan. Maka kalau kita melakukan bisnis dengan itqan, niatannya adalah supaya dicintai oleh Allah, maka itqan kita dalam bisnis tersebut itu mendapatkan pahala. Amalan ini kan tanwin, ini kan nakirah, menunjukkan umum, amal apapun. Maka amal agama masuk di sini. Salat itu termasuk amalan. Nah, melakukan salat ya dengan itqan, dengan bagus, dengan sempurna. Amalan juga termasuk dunia, bisnis. Nah, itu juga amalan. Nah, Allah senang kalau seorang tukang misalnya menggarap bangunan itu ya tidak asal-asalan, ya dengan itqan. Bagaimana bagusnya ini campuran antara pasir dengan semennya. Nah, tidak asal-asalan asal untung besar, tidak begitu, tapi dengan itqan sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak kepada para manusia. Maka hadis ini oleh para ulama dikaitkan juga dengan pemberian manfaat kepada manusia yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat. Kalau kita penjahit misalnya, kita menjahit dengan itqan, dengan sempurna, dengan baik. Nah, itu manfaatnya kepada orang yang mendandake jahitan kepada kita. Nah, demikian juga kalau kita mengajar dengan itqan,
sebelum mengajar betul-betul diperhatikan mana-mana yang akan disampaikan, yang dijelaskan, mana yang belum dipaham, dicari dulu di dalam kitab syarahnya. Nah, itu itqan. Jadi mengajar pun juga tidak boleh asal-asalan. Sehingga tidak bagus kalau seseorang kita mengajar tetapi tanpa melihat sebelumnya sama sekali terhadap materi yang akan diajarkan. Ini bukan termasuk itqan kayak begini. Guru-guru kita yang sudah lama ngaji, ya, seperti Ustadz Mudakir, Ustadz Abu Abdillah, itu kalau mau tampil di kajian seperti ini masih juga mutalaah, buka kitab-kitab. Saya tahu sendiri ketika saya masih santri, nah itu Ustadz Mudakir punya majelis malam Rebo kalau nggak salah, waktu saya masih santri dulu, yaitu majelis Sahih Bukhari untuk para ustadz-ustadz. Pengajiannya itu mulai dari jam 8 sampai jam mungkin setengah 10 waktu itu, lupa saya. Nah itu ternyata beliau ba'da maghrib itu buka kitab Syarah Bukhari, Fathul Bari. Persiapan. Ilmunya sudah mantap, ilmunya sudah kuat, tapi masih persiapan. Itu itqan. Dan bahkan beliau waktu itu bilang kepada saya, kamu tahu nggak itu kenapa ustadz-ustadz itu masih sabar ngaji sama saya? Kata beliau. Karena saya masih mutalaah. Sehingga apa yang saya sampaikan selalu ada yang baru. Karena mutalaah. Tapi kalau kita ngajar cuma mengandalkan, dulu pernah mendapatkan pengajian hadis ini. Jadi mengandalkan apa yang dulu sudah pernah kita dengar. Nah itu tidak bagus kayak begitu. Karena apa yang kita dengar, apakah semuanya itu masih nempel di kepala kita? Sudah banyak yang sudah lenyap. Nah, sehingga perlu untuk mutalaah. Ustaz Abu Abdillah juga begitu. Saya lihat dengan mata kepala. Kalau mau ngajar ngaji pagi hari Kamis, nah itu sempatkan dulu untuk malamnya itu buka kitab. Nih, disempatkan buka kitab. Atau minimal maktabah syamilah. Karena di situ sudah ada kitab-kitab tafsir yang sangat banyak. Nah itu termasuk dalam bab ini ya. Yutqinahu, melakukan secara itqan. Itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Karena Allah memang suka segala sesuatu dilakukan secara ihsan. Hadis yang ke-20, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur laisa fihinna taslimun tidak ada di tengah-tengahnya ucapan salam tuftahu lahunna dibuka untuk 4 rakaat tadi abwabus sama pintu-pintu langit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mengatakan rawi bernama Ubaidah adalah rawi dhaif. Tetapi hadis ini dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah karena adanya jalur-jalur yang lain atau adanya syahid-syahid yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diperselisihkan oleh para ulama ini salat apa 4 rakaat sebelum zuhur ini. Ada yang mengatakan ini adalah salat sunnah zawal. Zawal itu artinya tergelincir matahari. Jadi kapan dilakukan 4 ini? Ketika sudah tergelincir matahari. Ada lagi yang mengatakan 4 rakaat ini adalah qabliyah zuhur, sebelum zuhur. Karena di sini ada kata-kata qabla zuhri, sebelum zuhur, berarti qabliyah zuhur. Nah, sebenarnya apa bedanya antara qabliyah zuhur dengan salat sunnah zawal? Itu bedanya mirip antara salat duha dengan salat sunnah isyraq. Salat duha dilakukan di waktu duha. Salat isyraq itu juga waktu duha, tapi di awal duha. Jadi salat duha misalnya ini awalnya sini, akhirnya sini. Nah ini semuanya salat duha. Tapi kalau dilakukan di awalnya sini, awal waktu duha, ini namanya salat isyraq. Nah salat sunnah zawal sama qobliyah juga begitu. Pokoknya kalau sebelum zuhur itu namanya apa? Qobliyah zuhur. Tapi kalau di awal waktu sebelum zuhur, nah itu namanya zawal. Matahari di atas, kemudian tergelincir. Nah begitu tergelincir, celek, itu sudah dilakukan salat sunnah zawal. Tapi kalau sudah tergelincirnya lama, jadi misalnya azan zuhur setengah 12 misalnya. Kemudian qomatnya itu jam setengah 1 misalnya. Nah, panjenengan datang ke masjid jam setengah 1 kurang 5. Itu bukan salat sunnah zawal namanya. Tapi salat sunnah qobliyah. Jadi setiap salat sunnah zawal itu pasti qobliyah. Tapi kalau salat sunnah qobliyah belum tentu salat sunnah apa? Zawal.
Tapi mau diperselisihkan ini termasuk sholat sunnah zawal atau sholat sunnah qobliyah, nggak jadi urusan. Yang penting maksudnya sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, ini kalau qobliyah, maka yang 2 rakaatnya adalah sunnah muakkadah. Yang 2 rakaatnya lagi, ini adalah sunnah ghairu muakkadah. Muakkadah itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ghairu muakkadah itu yang kadang-kadang dilakukan Nabi, kadang-kadang juga tidak. Kemudian arba'un, 4 rakaat, ini sudah dijelaskan dulu, boleh salatnya itu dengan 3 macam cara. Cara yang pertama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cara yang kedua, langsung 4 tidak ada tahiyat awal. Cara yang ketiga, pakai tahiyat awal, lalu kemudian tahiyat akhir. Nah, untuk sholat sunnah sebelum zuhur ini paling bagus sesuai lafal hadis ini, laisa fihinna taslimun. Tengah-tengahnya tidak pakai salam, berarti langsung 4. Dan ini sunnah bisa kita lakukan kalau kita bersegera meninggalkan aktivitas begitu mendengar azan zuhur. Azan dikumandangkan, langsung kita wudu. Insya Allah sunnah ini bisa kita lakukan 4 langsung. Tapi kalau wudunya terlambat, nah, otomatis datang ke masjid ini sudah banyak jamaah, sehingga imam sebentar lagi datang, ini sunnah tidak akan bisa kita lakukan. Ya paling-paling 2 rakaat, tapi nggak ada masalah. 2 rakaat salam, habis itu 2 rakaat lagi. Tapi kalau ternyata baru 1 rakaat, imamnya sudah datang, maka boleh kita tahiyat, karena sholat sunnah mutlak itu boleh 1 rakaat saja, sesuai dengan kesempatan yang ada pada kita. Kemudian di sini disebutkan fadilahnya dibuka baginya pintu-pintu langit. Kalau sudah dibuka pintu langit, apa fungsinya? Nah, fungsinya maksudnya amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berdoa, maka lebih mustajab. Taunya dari mana? Dari ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Surat Fatir ayat 10. Hanya kepada Allah naiklah ucapan yang baik, wal amalus sholihu yarfa'uh, dan amal soleh itu mengangkatnya. Jadi ucapan kita yang baik naik ke langit, diterima oleh Allah, dibuka pintu langit berarti diterima. Amal soleh juga begitu, dibuka pintu langit berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak diterima oleh Allah, itu ungkapannya atau istilahnya adalah pintu langit tidak dibuka. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. La tufattahu lahum abwabus sama. Surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, sombong kepadanya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Ini maksudnya rohnya orang-orang kafir itu dinaikkan ke langit, oleh Allah enggak diterima, pintu langit ditutup. Akhirnya dibuang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sijjin. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, hadis 21. Ruwiya diriwayatkan, ini ditambahi sendiri ya kalau belum ada ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana, barang siapa yang adzan muhtasiban, mengharap pahala, 7 sinin, selama 7 tahun, kataballahu lahu, Allah tulis baginya, bara'atan minan nar, bebas dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan di dalamnya ada rawi bernama Jabir al-Ju'fi, dia seorang perawi yang dhaif. Tapi Waqi' mengatakan, laula Jabir al-Ju'fi, kalau tidak ada Jabir al-Ju'fi, lakana ahlul Kufah, sungguh para penduduk Kufah, min ghairi hadis, tidak memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Jabir al-Ju'fi ini seorang dai hadis yang ada di Kufah, sehingga tersebar di Kufah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia perawi yang dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini dhaif sehingga dimulai dengan kata-kata ruya. Tapi sudah saya sering jelaskan bahwa hadis-hadis tentang fadilah amal seperti hadis ini boleh diamalkan. Jadi seorang pemuda karena waktunya masih banyak luangnya sehingga bisa dia muadzin, menjadi muadzin selama 7 tahun, ini sangat bagus.
Kalau sudah menikah itu kan sudah banyak aktivitas, sudah banyak tanggung jawab. Sehingga untuk menjadi muadzin 7 tahun kemungkinan besar mungkin ya agak susah. Kalau masih muda belum ada banyak kewajiban, nah, maka untuk menjadi muadzin ini sesuatu yang mungkin lebih longgar untuknya ya. Meskipun mungkin faktanya tidak seperti itu sekarang kita lihat. Muadzin selama 7 tahun. Ini hadisnya dhaif. Kita temukan hadis yang sahih tentang azan beberapa tahun, tapi hadisnya bukan yang ini. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man adzana sintai ashrata sana." Siapa yang azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Wa kutiba, dan dicatat lahu dengan sebab adzan tadi, bita'dzinihi dengan sebab adzannya, fi kulli yaumin setiap hari, sittuna hasanah 60 pahala, wa bi iqamatihi adapun qamatnya, thalathuna hasanah 30 pahala. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka ini hadis yang sahih, tapi lebih lama lagi fadilah adzan selama 12 tahun. Makanya saya pilih hadis yang dhaif ini tadi. Kenapa? Karena ini hadisnya lebih ringan. Sab'a sinin. Ada iming-iming kalau kamu azan 12 tahun. Kata-kata 12 sudah bikin orang mengkerak dulu. Wah, lama sekali 12 tahun. Kalau 7 tahun kan masih mending. Masih separuhnya. Nah, dulu saya ingat ketika masih santri itu saya muadzin. Tapi kemudian berhenti dari azan setelah diangkat jadi imam. Jadi wakilnya, direktur waktu itu menjadi imam. Tapi sebelum diangkat jadi imam, menjadi muadzin. Tapi saya lupa apakah 7 tahun sampai atau belum waktu itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, tampaknya nggak sampai 7 tahun, cuma mungkin 1 atau 2 tahun saja. Nah, ini kesempatan bagi para pemuda terutama, tapi tidak harus pemuda ya, bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah longgar, silahkan jadi muadzin. Kalau bisa 7 tahun, kalau bisa lagi 12 tahun, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Adapun sisa waktu kita buka soal jawab baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Wallahu